Halo sahabat, ada ribuan malaikat yang diciptakan oleh Allah dan diberikan tugasnya masing-masing. Namun, hanya 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Salah satunya yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Selain itu, malaikat ini juga memiliki tugas lainnya, berupa meniupkan ruh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Lantas, mana dalilnya bahwa Malaikat Jibril memiliki tugas tersebut? Simak video ini agar tidak gagal paham. Tugas Malaikat Jibril yang pertama yaitu menyampaikan wahyu. Diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 yang artinya, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Diterangkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97 yang artinya, katakanlah, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Tugas Malaikat Jibril yang selanjutnya yaitu mengatur segala urusan. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 4 yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Ibnu Hatim dari Atha bin As-Said mengatakan, pertama kali makhluk yang dihisap besok pada hari kiamat adalah Malaikat Jibril alaihissalam, karena dia adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu pada para rasulnya, dan Jibril adalah yang pertama kali mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Arti Jibril menurut bahasa Suryani adalah Abdullah, yaitu hamba Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya kata Jibril atau Jabrail itu dalam bahasa Arabnya sama dengan kata Abdullah, yaitu hamba Allah, dan Abdurrahman, hamba Tuhan yang maha pemurah. Menurut pendapat lain, Jabra artinya hamba, sedangkan Il artinya Allah. Selain Malaikat Jibril memiliki tugas, ia juga memiliki nama-nama yang banyak, seperti Ruhul Kudus. Diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 102 yang artinya, katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabb-mu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Selain itu, Malaikat Jibril juga mempunyai nama Ruhul Amin. Diterangkan dalam kitab suci Al-Quran surat Asy-Syura ayat 193 yang artinya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Selain nama itu, Malaikat Jibril juga mempunyai nama Ar-Ruh. Diterangkan dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Qadar ayat keempat yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Selain mempunyai tugas dan nama, Malaikat Jibril juga mempunyai bentuk. Bentuk Malaikat Jibril disebutkan dalam hadis yakni mempunyai 600 sayap. Jarak antara dua sayap itu bagaikan perjalanan 500 tahun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa dia berkata tentang ayat ini, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Al-Quran surat An-Najm ayat ke-13. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Jibril di Sidratul Muntaha. Ia memiliki 600 sayap yang berhamburan di bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Dalam hadis marfu dari Ibnu Sihah, suatu ketika Rasulullah meminta Jibril menampakkan bentuk aslinya. Kemudian Jibril mengatakan, engkau tidak akan mampu melihatku dalam bentuk asliku. Engkau pasti kaget. Namun Rasulullah mengatakan,
dia sangat ingin melihat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Lalu Rasulullah pergi ke tempat sholat pada suatu malam saat bulannya terang. Kemudian Jibril datang dalam bentuk aslinya. Ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya di hadapan beliau, Rasulullah langsung pingsan dan tak sadarkan diri begitu melihat Jibril memiliki 600 sayap. Selanjutnya, tanda dengan kehadirannya malaikat Jibril yaitu ditandai dengan suara gemerincing lonceng dan debu yang berkilauan. Tanda yang pertama yaitu suara lonceng. Dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya." Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau SAW pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat." Hadis riwayat Bukhari nomor 2 Fathul Bari. Tanda yang selanjutnya yaitu debu yang berkilauan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Aku seolah melihat debu-debu berkilauan di lorong-lorong jalan suku Bani Ghanmin." Musa menambahkan, ini merupakan bukti keterlibatan Jibril alaihissalam dalam perang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2975. Nah sahabat, itulah sedikit penjelasan tentang sosok malaikat Jibril alaihissalam. Untuk kebenarannya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab.